Apakah sudah ada statement langsung dari Titik Kubo yang mengkonfirmasi bahwa Grammy adalah otak Solking? Sesi Q&A di Outside Club, misalnya. Oke, mari kita bahas. Grammy merupakan stereoturfi yang pertama kali debut dalam chapter 572. Dia memiliki kemampuan mewujudkan imajinasi menjadi kenyataan. Penampilannya seperti ini ya, menampilkan fisik seorang anak remaja laki-laki, namun itu bukan wujud aslinya. Wujud aslinya adalah hanya sebuah otak yang ada di dalam sebuah pelindung. Tubuh remajanya adalah hasil imajinasinya. Sampai manga atau komik chapter 687 dan juga sesi tanya jawab dalam Kubo Outside, sampai video ini dibuat tidak ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Grammy adalah otak Solking. Nama Grammy kembali muncul dalam mini novel berjudul Beginning of the Revive of the Tomorrow, bersetting waktu saat Quincy menyerang Soul Society di invasi kedua, tepatnya di area Sentral 46. Dengan kekuatan imajinasinya, Grammy diceritakan sebagai pencipta sas domino. Tidak ada informasi bahwa Grammy adalah otak Solking. Nama Grammy kembali muncul di novel berjudul CFYOW. Di novel ini diceritakan bagaimana kisah percakapan singkat antara Grammy dan Lil Toto Lampert. Dikisahkan juga beberapa hal yang berkaitan dengan Grammy. Di novel inilah diketahui bahwa Tokinada Tsunayashiro mengambil otak Grammy dari tempat Grammy kalah saat melawan Zaraki Kenpachi. Tokinada menyuruh Shinigami Seinosuke Yamada dan Fullbringer Aura Mijibane untuk menciptakan individu bernama Hikone Ubuginu. Seinosuke Yamada merupakan kakak kandung dari Hanataro Yamada, dan Seinosuke Yamada adalah mantan Fuku Taicho Divisi 4. Dia menyimpan amarah kepada So Taicho Kyoraku yang menyebabkan Kapten Unohana Yashiro tewas karena keputusannya sebagai So Taicho. Seinosuke mengatakan kepada Kyoraku bahwa Ukitake memiliki pecahan Solking dan Kyoraku tahu kemana arah pembicaraan Seinosuke. Kyoraku kemudian bertanya, apakah Hikone juga memiliki pecahan Solking? Seinosuke menjawab, ini sedikit berbeda. Tepatnya, Hikone adalah produk akhir dari pecahan Solking yang telah dikumpulkan Tokinada dengan campuran Shinigami dan Konpaku sebagai intinya. Tapi itu bukan satu atau dua, tapi setidaknya 10.000 Konpaku bercampur, termasuk dari Quincy. Jadi Hikone tercipta dari ribuan kepingan jiwa, termasuk Shinigami, Holo, Quincy, manusia, Fullbringer, dan beberapa pecahan Solking. Seinosuke menceritakan bagaimana Hikone bisa tercipta. Dahulu Hikone tidak mendongak, dia tidak bisa duduk. Kulitnya hampir mengelupas dari tubuhnya. Akulah yang membuatnya hidup. Dia hanyalah tubuh dengan potongan-potongan Solking. Namun dia punya kepribadian. Dengan inti yang dibawa oleh Tokinada yaitu otak Grammy. Dengan otak inilah akhirnya Hikone dapat disempurnakan dan distabilkan. Dari apa yang dijelaskan di novel CFYOW, tidak ada konfirmasi bahwa otak Grammy adalah otak Solking. Tubuh Hikone dibuat dari campuran berbagai kepingan jiwa, termasuk pecahan Solking. Pecahan Solking ini sudah ada di tubuh Hikone sebelum ditambahkan otak Grammy. Lihatlah kemunculan sosok Solking di versi manga dan juga animenya. Tidak terlihat bekas luka ataupun bekas jahitan di kepalanya, mengindikasikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan untuk mengambil otaknya. Jadi kemungkinan besar otak Solking masih ada di dalam kepalanya. Di awal novel CFYOW, setelah Ichibe menyegel jasad Yohaba yang telah menyerap Solking sebagai pengganti Solking, yang artinya Ichigo Kurosaki telah menang dan Soul Society lolos dari kehancuran. Kyoraku bertanya kepada Ichibe, apakah itu kehendak Solking atau ini adalah harapan terakhir dari pendiri 5 bangsawan agung? Kehendak Solking. Ini mengisyaratkan bahwa Solking masih memiliki kesadaran. Selain itu, di suatu momen, Ichibe juga menceritakan sosok Solking sebelum diserap habis oleh Yohaba. Ichibe mengatakan bahwa Solking pasti punya keinginannya, mungkin sudah pudar seiring berlalunya waktu. Kurasa dia sadar akan situasi di dunia ini, hingga akhirnya membimbing Ichigo Kurosaki ke area istana Solking. Ini menunjukkan dia masih memiliki keinginannya, aku masih merasakannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Share di kolom komentar ya, dan terima kasih.